Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, kami dari kelompok 1 akan membahas artikel yang berjudul nilai wajar dalam laporan keuangan setelah terjadinya krisis keuangan. Sebelumnya kami akan memperkenalkan anggota kelompok kami terlebih dahulu. Ramadatul Ilham, saya sendiri Siti Limusa Dianasa, Rizka Okta Putri, dan Nimade Musfiratu Yaumi Dara Palgia. Baiklah, sebelum kita akan membahas lebih lanjut tentang penelitian, membedah penelitian ini, beberapa topik yang akan dibahas yaitu ada introduction, fair value as an exit price, advantage and disadvantage of fair value in financial statement, fair value usefulness in financial statement, evolution of fair value, reliability and relevance of fair value measurement, and conclusion. Baiklah, sebelum kita lihat dari apa sih tujuan dari penelitian ini, di mana secara khususnya penelitian ini mendefinisikan konsep dari nilai wajar, memberikan informasi tentang latar belakang teoritis dan evolusi nilai wajar, dan untuk menguji dan menggambarkan kemungkinan pengembangan nilai wajar di masa depan, di mana makalah ini didasarkan pada literatur yang ada dan juga pada studi menggunakan pendekatan, yaitu menggunakan teori grounded dan termasuk 50 wawancara dan diskusi kelompok tentang dengan profesi akuntansi. Baiklah, selanjutnya kita lihat dari introduction-nya, pengantar dari penelitian ini, di mana beberapa tahun yang lalu IASB dan menyelesaikan proyeknya bersama FASB tentang pengukuran nilai wajar, di mana hasilnya itu menghasilkan standar tentang pengukuran nilai wajar, yaitu IFRS 13, di mana standar ini menetapkan kerangka kerja untuk pengukuran dan pengungkapan yang signifikan terkait dari nilai wajar. Oleh karena itu, IFRS 13 berlaku untuk pengukuran nilai wajar yang disyaratkan atau diizinkan oleh standar-standar yang tidak dicakup oleh si IFRS 13 ini, standar yang telah ada, di mana dia menggantikan panduan yang tidak konsisten yang ditemukan di berbagai IFRS dari satu sumber pedoman tentang pengukuran nilai wajar, di mana memiliki tanggal efektifnya itu pada tanggal 1 Januari 2013, di mana standar ini diterapkan secara prospektif dan dapat diadopsi lebih awal. Terus sehubungan dengan adanya krisis keuangan baru-baru ini dan krisis keuangan dan ekonomi, banyak pendapat yang muncul menyalahkan pengukuran dari nilai wajar tersebut di dalam laporan keuangan yang menjadi salah satu pendorong terjadinya krisis ini. Tentunya terjadinya perbedaan pandangan. Tujuan dari makalah ini yaitu melatar belakangi dari nilai wajar tersebut dan memberikan kekuatan dan kelemahan tentang konsep nilai wajar untuk tujuan akuntansi, serta mengevaluasi peran akuntansi nilai wajar ini terhadap krisis keuangan dan ekonomi secara kontemporer, di mana laporan keuangan entitas menggunakan metode nilai wajar yang paling mengindikasikan entitas situasi keuangan pada saat pernyataan ini diselesaikan. Oleh karena itu, jika entitas tidak melakukan transfer aset atau perubahan terhadap akunnya, maka lingkungan pasar yang berbeda akan menganggap situasi keuangannya juga berbeda, di mana indikator tentang estimasi nilai wajar ini adalah harga pasar saat ini untuk aset yang sama, di lokasi yang sama, kondisi dan pengaturan sewa yang sama atau kontrak lainnya. Jika informasi itu tidak tersedia, maka entitas harus memperoleh harga dari sumber lain, seperti harga pada saat ini dari berbagai aset atau faktor dalam perbedaan di kemudian hari yang mendapatkan estimasinya lebih andal. Selanjutnya kita akan bahas yaitu tentang fair value as
and exit price, yaitu fair value, di mana nilai wajar itu sebagai harga pasar. Nilai wajar memiliki arti yang berbeda, di mana tergantung konteks dan penggunaannya. Di sini di mana nilai wajar itu sama dengan harga pasar. Menurut IASB, nilai wajar adalah harga yang akan diterima untuk menjual aset atau dibayar untuk mentransfer kewajiban dalam transaksi secara teratur antara si peserta pasar pada tanggal pengukuran. Di mana efek dari penerapan standar ini cenderung bervariasi berdasarkan kebutuhan entitas. Dalam beberapa kasus hanya dapat menyebabkan penyempurnaan dari praktek sebelumnya. Namun dalam kasus ini perubahan mungkin lebih signifikan terjadi. Misalnya jika suatu entitas sebelumnya tidak mempertimbangkan asumsi pelaku pasar ketika dia menentukan nilai wajar dan ketika menilai kembali aset tetapnya. Prinsip-prinsip dasar yang demikian yang serupa dengan standar saat ini, tetapi jika suatu entitas tidak menggunakan prinsip sebelum penerapan standar IFRS 13, maka dapat mengakibatkan perubahan yang signifikan. Misalnya, jika suatu entitas memiliki pandangan jika nilai wajarnya itu tidak memperhitungkan asetnya, sehingga IFRS dengan perusahaan menerapkan standar IFRS yang sudah ada ini, maka kemungkinan nilai wajar atau nilai pasar yang ada itu mungkin akan lebih tinggi. Harga yang akan digunakannya itu adalah ada harga yang teratur dan ada yang transaksinya itu tidak teratur, di mana jika dia menggunakan transaksi teratur ini di mana dia mengonsumsikan harga ke pasar itu berdasarkan periode sebelum tanggal pengukuran untuk memungkinkan kegiatan pemasarannya itu normal. Kalau misalnya jika dia tidak teratur transaksinya, maka dia tidak ada waktu yang tidak ada waktu yang cukup untuk menciptakan persaingan, dan pembeli dapat mengurangi harga yang akan si pelanggan bersedia untuk membayar. Demikian juga si penjual dapat menerima harga dalam waktu yang singkat, maka harga tersebut tidak mungkin representatif, tidak secara umum tidak berlaku di pasar. Baik itu FAS 157 maupun IFRS, dia mendefinisikan bahwa nilai wajar sebagai harga yang akan diterima untuk menjual aset dalam transaksi yang teratur antara pelaku pasar pada tanggal pengukurannya, di mana berdasarkan standar yang sudah ada ini, dia mendefinisikan bahwa nilai wajar itu merupakan harga pasar saat ini, bukan harga dari harga perolehan. Jadi nilai wajarnya itu berdasarkan harga pasar, bukan harga perolehan, di mana harga pasar untuk aset atau liabilitas secara konseptual itu berbeda dengan harga perolehan. Jadi harga pasar untuk aset itu berbeda dengan harga pasar saat ini, berbeda dengan harga perolehan suatu aset. Di mana untuk meningkatkan konsistensi dan komparabilitas dalam mengukur nilai wajar, IFRS menetapkan hierarki nilai wajar itu dengan mengkategorikan input ke teknik penilaian dari pengukuran nilai wajar, di mana dia ada 3 level pengukurannya, di mana ada level 1, level 2, dan level 3 yang sudah dijelaskan di dalam penelitian ini. Selanjutnya yaitu tentang advantage and disadvantage, yaitu kekurangan dan kelebihan dan kekurangan dari nilai wajar dalam laporan keuangan. Kita lihat dari keuntungan yang terlebih dahulu, yaitu ada 3. Di sini yang pertama yaitu informasi yang tepat waktu atau relevan. Dan terus informasi lebih lanjut dalam laporan keuangan serta informasi terpercaya. Kita lihat dari informasi yang tepat waktu, di mana ketika nilai wajar itu diinformasikan secara tepat waktu pada saat ini, maka dia memberikan estimasinya itu
harga itu secara relevan karena dia memiliki nilai informatif yang bagus untuk perusahaan itu sendiri dan mendorong tindakan korektif. Selanjutnya yaitu informasi lebih lanjut dari laporan keuangan. Berdasarkan biaya historis itu merupakan nilai wajar akuntansi untuk meningkatkan informasi laporan keuangan yang bertentangan dengan metode akuntansi lainnya, di mana nilai wajar itu mengharuskan perusahaan untuk mengungkapkan informasi yang luas serta memaparkan masalah yang terkait dari perusahaan itu di dalam laporan keuangannya, di mana informasinya itu di mana harga pasar yang dapat diamati yang tidak dipengaruhi secara material oleh manajerial karena likuiditas pasar yang kurang atau pasar yang kurang sempurna atau estimasi yang dapat diamati secara independen dan akurat dari harga pasar liquid, karena laporan keuangannya itu agar dapat laporan keuangan itu transparan untuk calon investor, kontraktor dan pemberi pinjaman, sehingga dia memberikan persepsi yang lebih baik tentang perusahaan tersebut. Selanjutnya yaitu informasi terpercaya yang akan dijelaskan oleh rekan saya Nimade Musfiratu Yomi Darapagia. Baiklah, saya Nimade Musfiratu Yomi Darapagia akan melanjutkan presentasi ini. Poin selanjutnya yaitu informasi terpercaya. Agar data keuangan dapat diandalkan, maka harus dapat diverifikasi dan bersifat netral. Menurut penelitian lain, nilai pasar merupakan salah satu nilai yang bisa digunakan untuk menilai apakah suatu aset tergolong wajar atau tidak harganya. Nilai wajar dengan pendekatan harga pasar aset tertentu dapat membandingkan harga pasar saat ini dan harga pasar masa lalu. Metodologi digunakan untuk mengungkapkan informasi tentang kemungkinan penyimpangan harga yang ada dalam laporan keuangan, sehingga informasi tersebut dapat diverifikasi. Sedangkan netralitas maksudnya adalah nilai yang objektif tanpa adanya faktor yang dapat menyebabkan naik atau turunnya nilai tersebut dan dapat menggambarkan keadaan pasar secara umum. Nilai netral tidak mempertimbangkan informasi spesifik dari aset dan hanya membuat estimasi nilainya berdasarkan informasi umum yang diketahui publik, sehingga informasi ini dapat diandalkan. Next, yaitu penyimpangan harga. Salah satu kerugian akuntansi nilai wajar yang paling sering dikutip adalah ketidakjelasan prosedur pengukuran aset untuk laporan keuangan, sehingga menciptakan celah untuk penyimpangan harga. Ada beberapa cara pengukuran yang dapat menghasilkan dari pengukuran yang berbeda akan menghasilkan harga yang berbeda pula. Hal ini menghasilkan penyimpangan dari nilai wajar yang diinginkan. Next, informasi yang menyesatkan. Terkadang ada kemungkinan bahwa nilai yang diamati dari suatu aset di pasar tidak dapat mengindikasikan nilai fundamental dari suatu aset. Nah, nilai pasar mungkin tidak efisien dan tidak mencerminkan semua informasi yang tersedia untuk umum. Ada beberapa faktor lain yang dapat menyebabkan penyimpangan nilai pasar, seperti irasional investor, perilaku bias, atau masalah arbitrase. Selanjutnya yaitu manipulasi. Manipulasi harga oleh perusahaan sendiri juga menjadi risiko dalam memperoleh estimasi nilai wajar, karena di pasar yang tidak liquid, perdagangan oleh perusahaan dapat memiliki efek pada harga yang diperdagangkan. Selanjutnya yaitu tidak adanya harga pasar. Dalam beberapa kasus, mungkin sulit untuk menentukan nilai wajar suatu aset jika tidak ada pasar aktif untuk memperdagangkan aset tersebut. Hal ini sering menjadi masalah saat akuntan melakukan penilaian perusahaan. Dalam hal ini, prosedur yang biasa digunakan adalah mark to model. Hal ini membutuhkan penciptaan estimasi yang lebih luas dan beresiko terjadinya penyimpangan harga untuk aset tertentu di pasar. Metode ini juga digunakan untuk mensimulasikan harga pasar untuk aset tertentu. Hal ini memberikan peluang bagi perusahaan untuk memanipulasi estimasi ini, karena manajer perusahaan yang dapat memutuskan jenis model atau parameter apa yang akan digunakan.
Next, keandalan terbatas. Ada beberapa pendapat yang mengatakan bahwa informasi yang tersedia dalam laporan keuangan dengan metode akuntansi nilai wajar relevan dan dapat diandalkan hanya untuk periode terbatas, karena informasi yang termasuk dalam laporan memiliki spesifik waktu untuk kondisi pasar tertentu. Perubahan dalam lingkungan pasar dapat menyebabkan perbedaan besar dalam situasi keuangan aktual suatu perusahaan. Untuk seorang profesional yang tidak berpengalaman, yang dalam artian dia memiliki pengalaman yang kurang dalam bidang akuntansi, situasi pasar yang berubah-ubah akan menyebabkan keraguan mengenai bagaimana kekayaan perusahaan yang sebenarnya. Untuk mendapatkan informasi yang andal, perlu meminta laporan keuangan yang baru. Ini bisa menjadi bisnis yang mahal jika permintaan ini sering diajukan. Di sisi lain, ada kemungkinan bahwa pengusaha yang berpengalaman dapat menyimpulkan nilai perubahan bisnis tanpa perlu meminta laporan keuangan yang baru. Selanjutnya yaitu volatilitas. Volatilitas adalah besaran perubahan harga yang menunjukkan fluktuasi pasar dalam suatu periode tertentu. Disebut juga dengan market mode karena akan melihat harga bisa melonjak tajam atau bahkan terjun bebas melemah, yang artinya sedang terjadi volatilitas yang tinggi. Sedangkan ketika pasar dalam kondisi yang tenang, itu artinya sedang terjadi volatilitas rendah di mana seller dan buyer tidak ada yang mendominasi pasar. Volatilitas pasar dapat menciptakan risiko dan dapat mempengaruhi kapasitas investasi perusahaan. Menurut penelitian yang dilakukan oleh Bank Sentral Eropa, menurut para ahli mengatakan bahwa untuk aset dan liabilitas yang dimiliki hingga jatuh tempo, volatilitas yang tercermin dalam laporan keuangan adalah buatan dan pada akhirnya dapat menyesatkan, karena setiap penyimpangan dari biaya akan dikompensasi secara bertahap selama umur instrumen keuangan. Yang terakhir, kita akan membahas yaitu kontribusi terhadap prosiklikalitas sistem keuangan. Setelah krisis keuangan baru-baru ini, telah terjadi perdebatan tentang kontribusi potensial akuntansi nilai wajar. Banyak yang percaya bahwa itu memperburuk efek krisis melalui peningkatan prosiklikalitas yang melekat pada sistem keuangan. Akuntansi nilai wajar dan ketergantungannya pada perkembangan situasi pasar dapat menyebabkan bahwa pasar yang mengalami kemerosotan diikuti dengan kemunduran perusahaan. Situasi keuangan yang menyebabkan pasar menjadi kacau menyebabkan akan mendekatkan pada keadaan wabah krisis, karena lembaga keuangan terkait erat dengan perusahaan dan siklus bisnis secara umum. Jika nilai wajar menunjukkan penurunan atau kerugian, juga akan tercermin pada modal bank. Melemahnya neraca bank semacam ini merupakan peristiwa yang meragukan bagi perkembangan beberapa pasar di masa depan dan keadaan seluruh sistem keuangan. Dalam istilah praktis, potensi akuntansi nilai wajar ini berkontribusi pada prosiklikalitas sistem keuangan yang akan menyebabkan peningkatan laba bank yang berlebihan selama kenaikan di pasar dan dapat mendorong kelebihan kredit, serta dapat menciptakan kondisi untuk penurunan yang lebih dalam dan bisa lebih tahan lama. Selanjutnya yaitu kita akan masuk ke topik kegunaan nilai wajar dalam laporan keuangan. Ketika menilai kualitas informasi nilai wajar, hal yang patut untuk ditanyakan adalah apakah informasi ini berguna bagi investor. Faktanya, tujuan utama pelaporan keuangan adalah untuk memberikan informasi yang berguna bagi investor, kreditor, dan lainnya dalam mengambil keputusan seperti investasi, kredit, dan alokasi sumber daya. Meskipun pengguna pelaporan keuangan cukup luas, baik itu FASB maupun IASB fokus pada kebutuhan peserta di pasar modal. Ini dikarenakan investor dianggap orang yang paling membutuhkan informasi dari laporan keuangan, karena mereka biasanya tidak dapat meminta informasi langsung dari perusahaan.
Selain itu, karena mereka memberikan modal risiko kepada perusahaan, ketentuan laporan keuangan yang memenuhi kebutuhan mereka juga memenuhi sebagian besar kebutuhan pengguna lainnya. Akibatnya, kebutuhan investor dianggap sangat mewakili kebutuhan berbagai pengguna. Untuk hal ini, penelitian empiris telah lama berfokus pada hubungan antara akuntansi nilai wajar dan harga atau pengembalian saham. Nilai ekuitas mencerminkan jumlah akuntansi hanya jika informasi tersebut relevan bagi investor dalam menilai suatu perusahaan dan diukur cukup andal untuk mencerminkan dalam bentuk harga saham. Sebagian besar penelitian tentang akuntansi nilai wajar berfokus pada Amerika Serikat karena akuntansi nilai wajar telah lama digunakan di sana. Selain itu juga berfokus pada bank yang sebagian besar terdiri dari aset keuangan dan kewajiban yang diukur pada nilai wajar. Meskipun literatur ini memberikan wawasan yang bermanfaat tentang kontribusi nilai wajar terhadap kualitas pelaporan keuangan, namun artikel ini harus diambil dengan sangat hati-hati. Bahkan banyak penelitian sebelum FAS 157 dan IFRS 13 ketika nilai wajar tidak secara jelas didefinisikan sebagai nilai keluar, juga tidak ada prosedur untuk tidak adanya pasar aktif yang diatur dengan jelas mengenai relevansi nilai wajar untuk instrumen keuangan. Seperti yang disebutkan, banyak penelitian tentang akuntansi nilai wajar berfokus pada sektor bank yang memberikan hasil yang beragam. Nilai wajar secara bertahap dikaitkan dengan harga saham bank setelah mengendalikan nilai buku mereka. Namun, ketika diperiksa dalam konteks pengembalian tahunan, hasilnya memberikan bukti yang berupa campuran. Salah satu kandidat untuk temuan ambigu adalah perkiraan sekuritas untuk untung dan rugi mengandung banyak kesalahan pengukuran terhadap perubahan mendasar yang mendasari dalam nilai pasar mereka. Faktanya, ukuran laba bersih berbasis nilai wajar ditemukan lebih fluktuatif daripada ukuran berbasis historis, tetapi volatilitas tambahan tidak tercermin dalam harga saham bank. Ada peneliti yang mengatakan bahwa nilai wajar dari ekuitas dan sekuritas treasury adalah nilai yang relevan, sedangkan nilai wajar obligasi dan korporasi tidak, sehingga menunjukkan bahwa nilai wajar dan sekuritas yang diperdagangkan secara aktif di pasar dianggap lebih dapat diandalkan. Kemudian ada juga peneliti lainnya yang bernama Bart dan Clinch. Pada tahun 1998, dia menemukan bahwa nilai wajar pinjaman adalah relevan dengan nilai. Sedangkan kalau menurut si Chair et al., dia menemukan relevansi nilai pinjaman hanya dalam pengaturan terbatas. Nah, kemudian ada lagi penelitian lain yang bernama Venkatachalam yang mengatakan bahwa relevansi nilai dari nilai wajar derivatif dan menemukan bahwa nilai wajar tersebut secara positif terkait dengan nilai pasar ekuitas. Nah, oleh karena itu, penelitian menunjukkan bahwa relevansi nilai wajar bervariasi sesuai dengan sumber informasi. Masalah ini telah diselidiki lebih lanjut setelah penerbitan FAS 157 karena input penilaian telah dikategorikan ke dalam hierarki nilai wajar 3 tingkat. Memperkirakan nilai wajar untuk aset dan liabilitas sebenarnya relatif mudah jika mereka secara aktif melakukan perdagangan di pasar likuid. Sedangkan hal itu menjadi lebih rumit jika pasar aktif tidak ada. Ketika tidak ada harga keluar yang dapat diamati secara langsung, teknik penilaian harus digunakan untuk mengukur nilai wajar. Teknik penilaian menggunakan input level 2 atau 3 dari hierarki nilai wajar IFRS 13 dan FAS 157. Ia menggunakan sampel dari lembaga keuangan besar. Ada peneliti yang bernama Kolev. Dia mendokumentasikan hubungan positif yang signifikan antara harga saham dan nilai wajar dari aset bersih yang diukur menggunakan semua input dari hierarki nilai wajar. Namun, koefisien pada estimasi mark to model secara konsisten lebih rendah daripada nilai mark to market level 1, meskipun perbedaannya signifikan hanya untuk aset bersih level 3.
Nah, kemudian kelebihan fair value menurut Penman, ini nih merupakan sumber artikel lain. Ia mengatakan bahwa si Penman itu dia mengemukakan argumen mengenai kelebihan dari fair value. Yang pertama yaitu investor-investor berkaitan dengan nilai bukan biaya, maka melaporkan fair value. Yang kedua, dengan berlalunya waktu, harga historis jadinya tidak relevan di dalam menaksir posisi keuangan suatu entitas. Harga yang menyediakan informasi terbaru sekitar nilai dari aset-aset. Yang ketiga, akuntansi fair value melaporkan aset dan kewajiban dalam cara yang ekonomis, akan memperhatikan fair value dalam mencerminkan unsur pokok ekonomi yang benar. Yang keempat, akuntansi fair value melaporkan economic income yang berdasarkan yang diterima secara luas, definisi Hicksian dari pendapatan sebagai perubahan dalam kekayaan, perubahan dalam fair value dari aset bersih pada neraca menghasilkan pendapatan. Akuntansi fair value adalah solusi kepada permasalahan akuntan dalam pengukuran pendapatan dan lebih disukai dibanding ratusan peraturan yang mendasari pendapatan historical cost. Dan yang terakhir, dia mengatakan bahwa fair value adalah pengukuran berbasis pasar yang tidak dipengaruhi oleh faktor-faktor khusus untuk entitas tertentu. Secara setimpal, itu menunjukkan satu pengukuran yang tidak bias, yang konsisten dari periode ke periode dan lintas entitas. Oke, selanjutnya kita akan membahas tentang evolusi masalah nilai wajar atau evolution of fair value issues occurring during financial crisis. Perubahan nilai wajar entitas, aset dan liabilitas dalam laporan laba rugi memiliki keuntungan dan kerugian yang belum terrealisasi pada tanggal pelaporan. Abdel dan Khalik menekankan bahwa perubahan dalam nilai wajar hanyalah harapan realisasi yang tergantung pada banyak faktor, terutama keputusan manajemen untuk melikuidasi posisi dan stabilitas atau volatilitas pasar. Mises juga mengomentari ketidakkonsistenan harga. Kita harus waspada ketika memutuskan apakah akan mendistribusikan atau tidak laba yang belum direalisasi tersebut. Oke, inilah contoh distribusi pendapatan. Harga pasar aset pada tanggal pelaporan adalah 110. Periode pelaporan berikutnya, aset dijual dengan harga 85. Penghasilan bersih untuk satu periode ini adalah 10 dan dapat dibayarkan sebagai dividen. Komersial mengizinkan dapat dibayarkan sebagai dividen. Terlepas dari kenyataan bahwa keuntungan ini belum direalisasi, namun harga pasar pada periode berikutnya telah menurun, dan untuk menghentikan kerugian lebih lanjut, aset dijual dengan harga yang tidak memulihkan biaya pembelian awal. Penghasilan bersih untuk periode yang kedua adalah 25. Oleh karena itu, entitas mengalami kerugian total 15. Dari sudut pandang ini, entitas mengikis modal awal karena membayar dividen tunai. Di bawah modal biaya historis, revaluasi hingga 110 tidak diizinkan karena prinsip kehati-hatian, melarang entitas untuk mengakui pendapatan sebelum mereka direalisasikan. Akibatnya, laba bersih untuk satu periode adalah 0 dan laba bersih untuk dua periode adalah 15. Total pendapatan adalah sama, namun alokasi antar periode berbeda. Selanjutnya kita membahas tentang reliability and relevance of fair value measurement. Yang pertama itu adalah rendahnya keandalan pengukuran nilai wajar. Rendahnya keandalan pengukuran nilai wajar adalah masalah utama atau khususnya ketika harga pasar turun dengan cepat atau ketika pasar menderita kekurangan likuiditas. Estimasi nilai wajar dapat terdistorsi oleh penjualan paksa. Namun, definisi nilai wajar tidak bekerja pada penjualan paksa, tetapi dengan transaksi tertib. Masalahnya, yang harus diselesaikan adalah apakah informasi yang lebih andal dan relevan disediakan oleh pengukuran berdasarkan data pasar akrual atau dengan menggunakan model spesifik. Dalam hal harga yang diamati dari aset yang serupa adalah hasil dari transaksi yang terganggu. Entitas diwajibkan untuk menyesuaikan harga pasar yang diamati
atau untuk memperhitungkan atribut spesifik dari aset yang sedang diukur. Persyaratan standar akuntansi yang relatif ketat membatasi ruang lingkup untuk manipulasi manajemen dengan estimasi yang signifikan. Yang kedua itu adalah keberatan paling serius terhadap akuntansi nilai wajar yang didasarkan pada ekonomi makro. Keberatan paling serius terhadap akuntansi nilai wajar yang didasarkan pada dasar ekonomi makro adalah bahwa akuntansi nilai wajar sangat bersifat prosiklikal. Pada prinsipnya, penurunan nilai wajar tidak dapat dikecualikan sebagai krisis keuangan dan ekonomi. Untuk alasan ini perlu dibedakan antara prosiklikalitas nyata dan buatan. Krisis kredit dan ketidakmungkinan untuk mendapat pinjaman baru karena permintaan yang jenuh tentunya merupakan penyebab atau konsekuensi alami dari penurunan ekonomi dan tidak dapat dikaitkan dengan akuntansi. Satu-satunya sumber potensi prosiklikalitas buatan tetap pada biaya penurunan nilai aset dan kewajiban yang diperlakukan dengan model nilai wajar dikombinasikan dengan penjualan aset paksa. Sangat sulit untuk menemukan argumen apakah alasan di balik proses ini wajar atau secara artifisial ditimbulkan oleh aturan akuntansi yang tidak sesuai. Yang ketiga itu adalah kekeliruan lain yang disajikan oleh penentang akuntansi nilai wajar. Kekeliruan lain yang disajikan oleh penentang akuntansi nilai wajar adalah bahwa penjualan paksa atas aset yang mengalami penurunan nilai merupakan konsekuensi yang tak dapat terhindarkan dari standar akuntansi yang tidak sesuai. Untuk memenuhi persyaratan peraturan tentang modal minimum, bank-bank diduga dipaksa untuk menjual aset mereka untuk menghasilkan uang tunai atau merestrukturisasi aset mereka dan agar sesuai dengan persyaratan modal minimum. Ini jelas bukan kebenaran. Penjualan aset bukanlah satu-satunya cara untuk mempertahankan persyaratan konvensi Basel atau dimungkinkan untuk meningkatkan modal saham baru tanpa harus menjual aset di bawah nilai real. Selain itu, dapat diperdebatkan apakah penjualan aset yang terjadi sebenarnya terpaksa atau apakah bank atau lembaga keuangan lainnya melakukan penjualan secara sukarela. Penjualan stop loss atas nama klien untuk minimalkan kerugian mereka mungkin menjadi salah satu alasan penjualan yang tidak memiliki hubungan dengan kerugian penurunan nilai yang diakui. Penjualan pendek berspekulasi tentang penurunan lebih lanjut di masa depan dalam harga pasar bisa menjadi motivasi lain yang berubah menjadi kelebihan pasokan yang tidak wajar atau permintaan di pasar dengan instrumen keuangan selama krisis. Spekulasi tentang perkembangan harga di masa depan adalah fitur inheren ekonomi pasar. Yang terakhir itu adalah kelemahan akuntansi nilai wajar dibandingkan dengan model biaya historis. Adalah bahwa hal ini memungkinkan revaluasi hingga harga pasar saat ini yang tidak dianggap sebagai bijaksana jika harga pasar untuk aset tertentu turun di bawah biaya pembelian aslinya. Perbedaan antara nilai wajar dan nilai wajar saat ini lebih tinggi daripada dalam model biaya historis. Oleh karena itu, kerugian penurunan nilai berdasarkan model nilai wajar dapat menjadikan lebih besar daripada biaya historis. Komplikasi dengan akuntansi nilai wajar timbul karena lembaga keuangan menjalankan operasi di ujung tier 1 dan persyaratan lain dengan cadangan keamanan yang rendah atau bahkan tidak sama sekali. Distribusi laba yang belum direalisasikan mengikis modal pada masa-masa yang baik. Oke, selanjutnya kita melihat kelebihan fair value menurut Penman. Yang pertama adalah fair value adalah pengukuran berbasis pasar yang tidak dipengaruhi oleh faktor-faktor khusus untuk entitas tertentu. Yang kedua, akuntansi fair value melaporkan economic income. Yang ketiga, akuntansi fair value melaporkan aset dan kewajiban dalam cara yang ekonomis akan memperhatikan mereka. Fair value mencerminkan unsur pokok ekonomi yang benar.
Yang keempat, dengan berlalunya waktu, harga historis jadinya tidak relevan di dalam menaksir posisi keuangan suatu entitas. Harga menyediakan informasi terbaru sekitar nilai dari aset. Dan yang kelima, investor-investor berkaitan dengan nilai bukan biaya, maka melaporkan fair value. Oke, kelemahan fair value menurut tim Crumwhite ada dua. Yang pertama, meskipun bermaksud baik, namun perkiraan manajemen tentang fair value bisa menjadi salah satu pada luas sebagai prediksi dan asumsi yang salah. Yang kedua, opportunistik dan ketidakjujuran manajemen dapat mengambil keuntungan dari penilaian dan estimasi yang digunakan dalam proses manipulasi dan mengurutkan angka pada hasil dalam angka pendapatan yang diinginkan. Selanjutnya kita melihat keburukan menggunakan fair value. Yang pertama, fair value berusaha menyediakan informasi yang transparan dengan menilai aset pada tingkat harga yang dihasilkan jika segera dilikuidasi sehingga saat sensitif terhadap pasar. Yang kedua, akuntansi fair value bekerja melalui akuntansi mark to market, yaitu aset dicantumkan pada harga pasar, mereka diperdagangkan secara terbuka. Yang ketiga, volatility atau lembaga keuangan mengatakan bahwa mereka takut akuntansi berdasarkan pasar akan menyebabkan volatility kinerja lembaga. Sebelum itu, kita akan melihat kebaikan menggunakan fair value. Yang pertama, relevance. Banyak orang percaya bahwa standar akuntansi historical cost telah banyak kehilangan relevansinya karena kegagalan mengukur realitas ekonomi. Hampir seorang setuju bahwa peristiwa ekonomi, yaitu kejadian yang mengubah waktu kapan arus kas diterima dan jumlahnya yang akan datang, harus tercermin dalam laporan keuangan lembaga. Akan tetapi, seringkali model historical cost hanya mengukur transaksi sudah selesai dan gagal mengakui adanya perubahan nilai real lain yang dapat terjadi. Yang kedua itu adalah kebaikannya adalah reliability. Masalah yang selalu ada yang tidak dapat dihindari adalah bahwa model akuntansi berdasarkan historical cost tidak mengakui adanya perubahan nilai bersifat ekonomis dan cenderung membiarkan perusahaan memilih sendiri apakah dan kapan mengakui adanya perubahan tersebut. Ini mendorong adanya bias dalam pemilihan apa yang dilaporkan dan memperburuk kompromi kenetralan dan dipercaya informasi keuangan. Oke, yang selanjutnya adalah solusi dari permasalahan dalam penelitian ini. Yang pertama, regulator bank dapat memperlakukan larangan distribusi keuntungan yang belum direalisasi. Yang kedua, pengungkapan rinci tambahan pada komponen pendapatan bersih dengan fokus pada perbedaan antara bagian yang direalisasi dan yang belum direalisasi dapat diminta oleh pembuat standar. Terlepas dari apakah akuntansi nilai wajar bersifat prosiklikal atau tidak, prosiklikalitas tidak dapat menjadi pembenaran untuk penolakan nilai wajar sebagai dasar pengukuran. Jika nilai wajar memberikan informasi yang relevan untuk pengambilan keputusan individu, kepentingan mereka tidak dapat diserahkan demi agregat yang tidak ditentukan kesatuannya. Masalah yang dihadapi lembaga keuangan selama krisis kredit adalah masalah ekonomi nyata dengan akar ekspansi moneter yang berlebih dari bank sentral dan perilaku lembaga keuangan yang tidak bertanggung jawab pada saat ekspansi moneter. Kesulitan apapun yang terjadi tidak akan diselesaikan dengan mengabaikan kenyataan, tetapi pada tingkat peraturan menetapkan kondisi dasar untuk melakukan bisnis atau redefinisi modal sehubung dengan pengukuran nilai wajar yang diperlukan. Selanjutnya conclusion yang akan dibahas oleh Rizka Oktaputri. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang konsekuensi ekonomi dari relaksasi akuntansi nilai wajar dan aturan penurunan nilai oleh SEC atau FASB dan IASB untuk industri perbankan sebagai reaksi terhadap perkembangan negatif di pasar keuangan, di mana menurutkan tahun 2010 penelitian ini menunjukkan bahwa besarnya reaksi harga saham terhadap pelonggaran akuntansi nilai wajar dan aturan penurunan nilai secara positif terkait dengan yang pertama, bank menjadi kurang dari bermodalan besar. Yang kedua, bank dengan lebih banyak aset yang tidak likuid.
Yang ketiga, bank yang berkemungkinan besar untuk mengalami pelemahan sementara terkait dengan krisis keuangan pada tahun 2008 sampai 2009. Ini berarti bahwa nilai wajar adalah atribut pengukuran dengan konsekuensi negatif hanya untuk entitas tersebut yang tidak dalam kondisi keuangan yang sehat. Bukti empiris ini mendukung pernyataan bahwa akuntansi nilai wajar hanya menampilkan masalah ekonomi nyata dan menunjukkan secara buruk hanya entitas itu. Yang menderitanya adalah masalah ekonomi real. Selanjutnya, saya akan membahas tentang temuan empiris menimbulkan keraguan pada estimasi nilai wajar, kegunaan untuk investor. Untuk alasan ini, penentang nilai wajar sering menyerukan pengembalian ke akuntansi biaya historis. Nilai wajar memiliki keuntungan besar yang memiliki ukuran yang seharusnya dibawa oleh investasi tertentu. Di sisi lain, biaya historis berguna bagi investor karena ada dua alasan utama. Yang pertama, biaya ini didasarkan pada transaksi aktual, bukan hanya yang mungkin. Yang kedua, memberikan kepada para investor ukuran sumber daya yang telah dikorbankan untuk mendapatkan investasi itu. Sebenarnya, perdebatan tentang pengukuran akuntansi selalu dibingkai dalam hal membuat pilihan antara nilai wajar dan akuntansi biaya historis. Dengan yang pertama, melayani tujuan, kegunaan, keputusan, dan yang terakhir menjadi penata layanan. Baiklah, saya akan membahas tentang kesimpulan dari makalah ini. Jadi, makalah ini membahas tentang akuntansi nilai wajar dan kegunaannya bagi pengguna laporan keuangan dengan menggambarkan latar belakang teoritis untuk penerapannya dan memberikan bukti tentang manfaatnya bagi investor. Para pendukung akuntansi nilai wajar berpendapat bahwa nilai wajar untuk aset ataupun kewajiban mencerminkan kondisi pasar saat ini dan karenanya memberikan informasi yang tepat waktu sehingga meningkatkan transparansi. Biaya historis dan akuntansi nilai wajar tidak boleh dianggap sebagai pesaing karena mereka melayani tujuan yang berbeda. Biaya historis memberikan investor biaya investasi, sementara nilai wajar memberikan ukuran dari apa yang diharapkan manajemen sebagai imbalan dari investasi tertentu. Menyimpulkan bahwa baik biaya historis maupun nilai wajar harus disediakan karena hanya bersama mereka dapat memberikan informasi yang lengkap dan berguna bagi investor. Masalah terakhir yang membutuhkan perhatian menyangkut penentuan nilai wajar dalam situasi konkret. Dalam hubungan ini, perlu untuk memutuskan apakah hanya satu nilai wajar untuk elemen tersebut, atau jika mungkin beberapa nilai wajar dapat ada untuk item tertentu. Masalah ini muncul terutama ketika bukti harga pasar hilang. Pedoman tentang nilai wajar dalam standar pelaporan keuangan menetapkan tugas untuk mendapatkan nilai wajar dalam kondisi kelompok hipotesis Dengan demikian, pelaporan keuangan terperangkap dalam situasi skizofrenia kecil. Menurut standar, informasi nilai wajar tidak spesifik. Entitas dan nilai wajar lintas entitas harus sama. Nilai wajar meliputi entitas pendapat pengamatan dan memahami situasi pasar. Akibatnya, pengguna bisa mendapatkan nilai wajar yang berbeda untuk aset atau liabilitas yang sama. Karena pengukuran nilai wajar tidak diterapkan oleh perusahaan non-keuangan secara signifikan. Kami tidak memiliki argumen logis yang mendukung pendapat bahwa nilai wajar adalah penyebab krisis ekonomi. Sebagai reaksi terhadap perkembangan negatif dari indikator ekonomi real, khususnya di Amerika Serikat, proses koreksi harga pasar saham dimulai. Oleh karena itu, konsekuensi waktu agak berlawanan seperti yang umumnya diasumsikan pada awalnya. Beberapa masalah dalam ekonomi pasar keuangan dan harga saham jatuh. Bersamaan dengan itu, krisis ekonomi membakar kekuatan penuh. Pengukuran nilai wajar tidak harus disalahkan atas penurunan ekonomi dan krisis keuangan. Akar masalah terletak di luar bagian pelaporan keuangan ini. Seperti Proksaza
menyatakan krisis keuangan baru-baru ini membantu kita untuk mengungkapkan bahwa nilai wajar dapat menjadi alat penting untuk membedakan perusahaan yang sehat dari yang tidak sehat. Kita bahkan menganggap bahwa pengukuran nilai wajar sangat berguna dalam proses alokasi sumber daya yang langka. Penegasan ini dijelaskan dengan temuan empiris dan kesimpulankan tahun 2010, nilai wajar hanya mempercepat proses penyesuaian harga dan alokasi sumber daya yang menghasilkan pengembalian relatif cepat ke stabilitas keuangan. Nilai wajar sebagai harga pasar selalu mencakup ekspektasi peserta pasar tentang arah permintaan dan pasokan barang ekonomi tertentu di masa depan. Dengan demikian, harga pasar yang nilai wajarnya merupakan perwakilan paling kuat, memainkan peran penting untuk kelancaran fungsi ekonomi pasar dan semua upaya yang menyerukan penangguhannya. Ada dua kemungkinan, tetapi bukan solusi ideal. Bagaimana meningkatkan relevansi informasi akuntansi? Pertama, orang yang mungkin menyarankan tidak termasuk instrumen keuangan yang dapat diukur pada nilai wajarnya, dengan mengacu pada input pasar yang tidak dapat diobservasi di luar ruang lingkup akuntansi nilai wajar. Namun, solusi ini diragukan pada saat pergerakan pasar yang tidak biasa seperti krisis keuangan terakhir. Dapat terjadi bahwa pasar aktif tidak lagi ada untuk beberapa instrumen yang sebelumnya diukur pada nilai wajar dengan mengacu pada harga yang secara langsung dapat dipastikan. Perubahan dari basis pengukuran nilai wajar ke basis lain itu dapat melanggar persepsi komparabilitas informasi akuntansi pada mata investor. Yang kedua, instrumen yang tidak tersedia level 1 maupun level 2 dapat diukur pada nilai nol untuk menyatakan bahwa mereka tidak dapat diperdagangkan di pasar. Kerusakan otomatis ke nol juga akan menjadi masalah penting di masa sulit ketika pasar tidak berfungsi sama sekali. Oleh karena itu, kami pun mempertahankan sistem saat ini dengan semua kelemahannya atau keandalannya rendah dan mungkin diskresi yang lebih tinggi dalam pengukuran, karena mewakili model dengan manfaat biaya yang seimbang. Solusi mana yang akan diikuti? Batas pelaporan keuangan sebagai sumber informasi tidak boleh diabaikan ketika penerapan standar pelaporan keuangan semua pihak yang berkepentingan atau penentu standar, penyiasat dan pengguna harus menyadari bahwa pengukuran dalam akuntansi sebagai besar digantikan oleh sifatnya.